Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'd. Pemirsa, hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Anin Lihi di AL Dakwah Maluku menebarkan manfaat. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Dr. Muhammad Ridwan Tuni, MDN ya. Kemarin kita sudah bahas tentang saniri negeri dan sedikit menyinggung tentang persoalan agama. Nah, hari ini saya akan menanyakan satu tema penting ya, dan ini bisa menjadi masukan untuk mungkin masyarakat yang ada di Provinsi Maluku secara umum dan daerah-daerah negeri-negeri adat di Maluku insya Allah. Nah, Ustadz, Ana langsung saja ini pertanyaannya. Melihat negeri adat, itu ada lembaga-lembaga adat dan ada lembaga agama. Nah, yang saya mau tanyakan ini kira-kira fungsi dan peran lembaga adat dan lembaga agama terhadap konflik internal negeri dan konflik mungkin eksternal antar negeri. Kira-kira fungsinya untuk mendamaikan mungkin, atau mungkin untuk ya pokoknya sehingga terjalin antara harmonisasi antar negeri atau internal negeri sendiri gitu. Terima kasih. Kita mulai dari internal negeri dulu begitu. Ya, kalau kita lihat di lapangan bahwa persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu sendiri, khususnya di kalangan kita anak muda sekarang ini, ya di kalangan anak muda itu banyak terpengaruh dengan perkembangan era globalisasi atau era modernisasi, sehingga kadang-kadang anak muda itu dia ingin mencoba-coba begitu, mencoba sesuatu yang ya mungkin sebelumnya tidak dirasakan seperti itu. Umpamanya persoalan minuman keras. Nah, itu yang hampir terjadi di masyarakat negeri-negeri adat, yang terjadi di Maluku pada umumnya ya, dan khususnya di Maluku Tengah, lebih khusus lagi di Jazirah Lehi itu yang ketika ada terjadi konflik ya di dalam negeri itu sendiri, itu karena anak-anak muda kita mencoba sesuatu yang mungkin selama ini dia tidak rasakan, ya seperti tadi minuman keras, ya sehingga terjadi perkelahian begitu di antar anak muda di dalam kampung itu sendiri atau negeri itu sendiri seperti itu. Nah, itu yang istilahnya yang kita lihat ya selama ini. Tapi ya saya lihat itu sudah mulai agak sedikit mulai terjadi minuman di kampung itu sudah berkurang seperti itu. Ya ini karena ada larangan dari tokoh-tokoh adat kita, terutama tokoh-tokoh agama begitu. Nah, yang paling memprihatinkan kita lagi, mereka tidak minum di kampung, ya. Tapi kadang-kadang mereka membeli di luar minum baru masuk lagi ke kampung itu sendiri seperti itu. Nah itu secara internal begitu, sehingga ya persoalan agama ini menjadi penting untuk melihat persoalan seperti itu. Ya apalagi kalau kita bicara tentang persoalan adat, ya maka masyarakat kita tidak pernah melihat hal-hal yang seperti itu, karena baik di persoalan agama maupun persoalan adat, ya minuman itu tidak pas begitu ya buat masyarakat kita, ya terkhusus masyarakat yang mayoritasnya Islam begitu. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi internal. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi eksternal, ya antar kampung terjadi konflik yang terjadi di negeri-negeri Jazirah itu, ya itu biasa bermula atau berawal dari hari raya Idul
fitri, biasa begitu. Nah, biasa ada dari kampung satu dia pergi ke kampung yang lain begitu, nonton ada acara di kampung tersebut, lalu setelah kembali terjadi konflik begitu. Konflik karena kembali persoalan awal tadi itu, persoalan minuman itu begitu. Nah, jadi menjadi hal yang paling penting di sini bahwa pendekatan agama maupun pendekatan adat itu penting begitu, terutama pendekatan adat, bahwa hampir di negeri-negeri Jazirah sana itu secara historis ya masuk keluar, mereka punya asalnya itu masuk keluar seperti itu begitu. Nah, ini yang justru menjadi persoalan yang kita sesalkan bersama, bahwa justru persoalan adat itu mengikat kita untuk tidak bisa berbuat lebih jauh seperti itu. Tapi dalam perkembangan kekinian, ya persoalan-persoalan itu sudah tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang penting lagi. Itu kalau Pak lihat saya lihat dari sisi adat begitu. Dari sisi agama juga, ya kita sesama umat Islam malu juga. Ya di Al-Quran itu kan disebutkan ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah ya kepada tali agama Allah itu, dan janganlah kamu terberai begitu antara satu dengan ya yang lain itu. Kita diingatkan juga oleh Allah dalam Al-Quran itu bahwa sesama ya orang Islam itu berpegang teguh itu kepada ya agama itu sendiri. Ini yang penting untuk kita lihat bersama, bahwa persoalan adat maupun persoalan agama itu menjadi sekali lagi menjadi penting untuk bagaimana menyatukan begitu antar masyarakat kita, ya walaupun berbeda-beda latar belakang, tapi kita disatukan dengan ya pegangan itu, seperti itu sementara. Baik pemirsa, itu tadi jawaban dari pertanyaan terkait peran dan fungsi lembaga adat dan lembaga agama terhadap penyelesaian konflik yang ada baik internal mungkin maupun eksternal negeri adat. Jadi penyebab-penyebabnya ini sebenarnya dari anak-anak muda yang mungkin ingin mencoba-coba, ingin mengetes ya, dan muara konflik itu dari minuman keras. Nah, ini barangkali di negeri adat tidak. Sebenarnya negeri adat ini tidak menginginkan anak muda itu minum ya. Juga agama tidak menginginkan itu. Lembaga-lembaga agama juga melarang ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah berkurang. Tadi karena lembaga-lembaga adat, lembaga agama juga sudah melakukan kerjasama sehingga membuat peraturan khusus di negeri-negeri itu, sehingga anak-anak muda tidak boleh lagi untuk meminum minuman keras di negerinya. Cuman masih ada yang dari luar ya, dari luar yang masuk ya. Ini pertanyaan yang kedua ya, yang saya akan mau tanyakan. Tadi peran agama, peran lembaga adat ya untuk mendamaikan. Harus mereka lebih semangat, lebih giat lagi bagaimana melakukan sesuatu yang bisa punya peran positif untuk bisa mengikat persaudaraan ya, terutama antar internal negeri sendiri dan eksternal negeri ya, negeri-negeri adat itu. Nah, barangkali saya mau tanya satu pertanyaan lagi Ustaz. Apakah dalam negeri adat itu atau dalam fungsi-fungsi lembaga agama, fungsi-fungsi lembaga adat, kira-kira sudah ada aturan-aturan yang dilakukan atau belum Ustaz? Atau mungkin kalau belum bisa menjadi masukan seperti apa untuk mereka? Artinya itu mungkin sudah ada begitu. Cuma pengetatan aturannya itu, aplikasi daripada aturan itu ya belum terrealisasi. Dalam konteks wujudnya itu ada mungkin di setiap negeri adat aturan-aturan itu sudah ada di samping dengan pernek itu, peraturan negeri begitu. Nah, jadi mungkin kita melihat kembali bahwa perlu di setiap negeri adat itu pengetatan terhadap aturan-aturan itu perlu ditingkatkan begitu. Ya, ditingkatkan kembali. Kalau belum ada,
itu dibuat begitu, ya, dibuat supaya tidak terjadi konflik antar negeri begitu secara eksternal. Jadi setiap negeri harus membuat aturan terlepas dari pernek yang sudah peraturan negeri yang sudah dibuat dalam rangka bagaimana menyambungkan kerja-kerja sendiri tadi, tapi harus ada aturan, ya, aturan yang berhubungan, aturan yang dibuat oleh aturan-aturan adat, ya, dari lembaga sendiri tadi, terlepas dari aturan pernek sendiri itu, tapi ada aturan-aturan khusus yang membicarakan tentang persoalan-persoalan itu tadi yang persoalan khamar, minuman keras, kan begitu, dari setiap negeri adat, ya, sehingga dengan aturan-aturan itu, ya, secara internal pengetatan itu ditingkatkan begitu, sehingga tidak terjadi, ya, istilahnya perkelahian atau konflik antar negeri begitu. Jadi mungkin dilihat kembali, ya, masing-masing negeri adat itu, ya, sudah sejauh mana aturan-aturan itu dibuat dan wujudnya seperti apa, kan begitu. Ya, itu yang paling penting begitu, sehingga jangan setiap tahun ada Idul Fitri ada terjadi konflik seperti itu yang penting begitu, yang penting dilihat kembali, ya, oleh setiap negeri adat, ya, di dalam, ya, aturan-aturan yang apakah sudah dibuat atau mungkin, ya, sementara dibuat atau sudah dibuat. Nah, itu yang perlu perlu ditingkatkan kembali seperti itu. Nah, itu yang mungkin saya lihat selama ini, ya, belum menjadi rasionalisasi dari aturan-aturan tersebut, ya, dalam hal itu, ya, aplikasi dari aturan-aturan itu sendiri begitu khususnya terhadap anak-anak muda kita di, ya, setiap negeri adat, ya, seperti itu begitu. Baik pemirsa, alhamdulillah tadi, ya, mungkin sudah ada peraturan-peraturan negeri adat terhadap aktivitas anak-anak muda, ya, yang masih suka minum minuman keras, ya, supaya tidak lagi minum minuman keras, karena itu salah satu sumber konflik yang terjadi selama ini, terutama di saat-saat Lebaran ini kan memang waktu-waktu bahagia, lalu mewujudkan kebahagiaan itu dengan minuman keras yang sebenarnya dialah sumber konflik yang terjadi di antara negeri-negeri adat yang tadinya mereka ini saling terkait, ya, marga satu ini ada di sini, ada di sini, ada di sini, tapi kok bisa konflik juga kan. Nah, ternyata sumbernya itu. Jadi harus ada peraturan-peraturan negeri untuk melarang, ya, anak-anak muda ini mengonsumsi minuman keras. Nah, jadi masukan dari Pak tadi, ya, perlu mungkin mohon maaf, ini video bukan untuk mengajari, ya, tapi ini hanya sekedar masukan juga untuk menyadarkan generasi kita supaya mereka menyadari bahwa mereka itu sebenarnya satu dalam ikatan persaudaraan, ya, baik negeri itu mungkin satu negeri, ya, antar marga ataupun negeri itu yang berbeda-beda, ya. Demikian barangkali Ustaz, 2 pertanyaan saja pada kesempatan ini. Terima kasih Ustaz sudah hadir di AL Dakwah Maluku. Ya, baik pemirsa, barangkali demikian. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan video ini. Saya Anin Lihi undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.